البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kita masih di muka surat 312 untuk cetakan ini dari Syarah Sahih Bukhari. Qala al-mu'alliq qala syarih wafaqahullahu taala wa hal lihi raqal udhrun fi adami idharihi lil Islam. Apakah Heraklius memiliki uzur untuk tidak menampilkan Islam? La dalila lana ala anna lahu udhra. Kita tidak memiliki dalil bahwasanya dia memiliki uzur. Qala al-allamah Ibnu Battah rahimahullah, walam yasihha indana anna Herakl jahara bil iman wa a'lana bil Islam. Tidak sahih dalil di sisi kami bahwasanya Heraklius terang-terangan menyebutkan keimanan dan mengumumkan keislaman. Wa innama indana annahu asara mulkah alal jahri bi kalimatil haqq. Hanya saja yang ada pada kami, yang kami ketahui adalah dia lebih mengutamakan kekuasaannya daripada terang-terangan menampilkan kalimatul haqq. Walasna nak tayyib qana ayakna'u walasna naqna'u bil i'tiqadi lil Islam dunal jahri bih. Dan kami tidak puas dengan keyakinan tentang Islam tanpa menampilkannya, yaitu untuk mengatakan Heraklius sudah memeluk agama Islam. Kami tidak puas dengan semacam itu. Liqaulih, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, ini muncul kalimat tamat. Ini asalnya ada apa? Ada lambang dia. Ada lambang apa itu? Kurung. Tapi ternyata munculnya macam ini ya. Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia sehingga mereka mengatakan tiada sesembahan yang benar kecuali Allah wa anni Rasulullah, dan bahwasanya aku adalah utusan Allah. Jadi apa? Harus mengucapkan. Makanya Syekhul Islam rahimahullah di dalam Majmu'ul Fatawa beliau menukilkan ijma, ulama semua bersepakat barang siapa mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan lisan tetapi dia tidak mengucapkan itu, cuma dalam hati, maka hukum zahirnya adalah dia kafir. Karena masalah isi hati itu bukan urusan kita, tetapi kembalinya kepada hukum zahir, yaitu mengucapkan hatta yaqulu, sehingga mereka mengatakan. Agak lambat, jadi ya lambat kalau yang lain lambat. Ada tulis yang baik. Tayyib. Kemudian wa qad arkhasallahu liman khafa wa ukriha 'alal kufr. Allah telah memberikan keringanan untuk orang yang ketakutan dan dipaksa untuk melakukan kekufuran, ayub miral iman, untuk merahasiakan keimanannya. Biqaulih, dengan firman Allah Ta'ala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman, kecuali orang yang dipaksa untuk menyebutkan kalimat kufur dalam keadaan hatinya itu tentram dengan keimanan. Walam yablughna anna Herakl ukriha ala syai'in min dzalik, dan tidak sampai berita kepada kami bahwasanya Heraklius dipaksa melakukan itu sedikit saja. Ya, dia bahkan penguasa nomor 1. Istilah ikrah sendiri di kalangan fuqaha ada syarat-syaratnya. Bukan sekedar kalau engkau tidak berbuat ini, engkau tidak dapat duit. Ini belum ikrah. Sekedar seperti itu, tidak sampai membahayakan jiwa. Dan yang semacam itu, tidak sampai darurah. Fayaqumu lahu udhrun, sehingga tegak untuk dia udzur, yaitu belum sampai berita pada kami yang semacam itu. Wa amruhu ilallahi ta'ala, urusan dia diserahkan pada Allah Ta'ala, yaitu apa? Lana ma dhahar, untuk kami apa yang nampak, yaitu Heraklius tidak pernah bersyahadat dan Nabi tidak mempersaksikan keimanan dia. Beza dengan masalah Najasyi. Selesai dari syarah Ibnu Battal. Wa qala al-Imam Nawawi rahimahullah qauluhu walau a'lamu anni akhlusu ilaih,
ucapan Heraklius, seandainya saya tahu bahwasanya saya mampu untuk bebas sampai kepadanya, la ahbabtu liqa'ah, saya suka untuk berjumpa dengannya. Hakadha huwa fi Muslim, demikianlah dalam riwayat Imam Muslim. Wa waqa'a fil Bukhari, dalam riwayat Bukhari, la tajasyamtu liqa'ah, aku pasti akan bersungguh-sungguh, berpayah-payah untuk menjumpai Nabi tadi. Wa huwa asahu fil makna, dan ini yang lebih sahih dari sisi maknanya, yaitu tajasyum. Wa maknahu la takallaftul wusula ilaih, saya akan yaitu membebani diri untuk sampai kepadanya. Wartakabtul masyaqqata fi dzalik, dan pasti saya akan menempuh kesukaran di dalam perkara tadi. Walakin akhafu an uqtata adunah, akan tetapi takdir kalimatnya, saya khawatir saya akan diculik. Uqtata yaitu diculik atau dirompak sebelum sampai ke Nabi itu. Kemudian Imam Nawawi mengatakan wala udhra lahu fi hadza, dia tidak punya udzur dalam masalah ini walaupun menggunakan kalimat macam itu. Li'annahu qad arafa sidqan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, karena dia telah mengetahui kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak menampilkan apapun, wasiat pun tidak nampak. Wasiat sebelum mati misalkan, apalah wasiat syahadat misalkan, tak ada itu semua. Wa inna ma syahha fil mulk, hanya saja dia rakus akan kekuasaan. Syuh itu apa ya? Sikap kedekut. Iya, pelit yang sangat, itu bakhil yang sangat, bakhil dengan kekuasaan. Wa raghiba fir riyasah, dan dia berminat pada kepemimpinan. Fa asaraha alal Islam, maka dia lebih mengutamakan kepemimpinan tadi, kekuasaan tadi di atas Islam, daripada Islam. Wa qad ja'a dzalika musarrahan bih, dan telah datang riwayat yang jelas tentang itu fi sahihil Bukhari, dalam sahih Bukhari. Walau aradallahu hidayatah, seandainya Allah menginginkan hidayah untuk Heraklius, la wafaqahu kama wafaqan Najasyi, niscaya Allah memberikan taufik kepada Heraklius sebagaimana Allah memberikan taufik pada Najasyi. Wa mazalat anhu riyasah, dan niscaya kekuasaan tidak hilang dari dia. Ma di sini manafiyah, niscaya tidak hilang kekuasaan dari dia seandainya dia beriman seperti Najasyi, tawakal kepada Allah dan semacam itu. Wa nas'alullaha taufiqah, kita mohon kepada Allah taufiknya. Selesai dari syarah Nawawi. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa mimma yuqawwi anna Hirakal asara mulkahu alal iman, tulis yang baik, tulis yang baik. Dan termasuk yang menguatkan data bahwasanya Heraklius lebih mengutamakan kekuasaannya daripada keimanan, wastamara ala dhalal, dan dia masih melanjutkan kesesatannya, annahu harabal muslimin fi ghazwati Mu'tah. Ini jelas sekali ya. Dia memerangi kaum muslimin dalam perang Mu'tah. Sanata samanin. Alal khilaf, apakah akhir 7 atau awal 8? Tahun 8 Hijriyah. Ba'da hadhil qissah biduni sanatain. Setelah cerita ini belum sampai 2 tahun. Iya jelas, sebelum Fathu Mekah. Setelah Umrah Qadiyah tahun 7. Baik. Karena pada waktu Umrah Qadiyah masih ada siapa? Abdullah bin Rawahah ikut bersama Nabi umrah. Nah, setelah itu beberapa waktu yang dekat setelah itu terjadilah perang Mu'tah itu. Selesai dari Fathul Bari. Wa qala aidan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Al-Hafidz juga mengatakan wa rawa Ibnu Hibban fi sahihi an Anas. Ibnu Hibban meriwayatkan di dalam sahihnya dari Anas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kataba ilaihi aidan min Tabuk, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menulis surat kepada Heraklius dari Tabuk tatkala Nabi sudah tiba di Tabuk, mendakwahi lagi. Mendakwahi dia. Wa annahu qarabal ijabah wa lam yujib, dan dia hampir memenuhi seruan Nabi namun tetap dia tidak memenuhi itu. Naudzubillah, sudah hampir dekat keselamatan memilih untuk neraka. Naudzubillah. Fadalla zahiru dzalika ala istimrarihi alal kufur, maka yang demikian itu menunjukkan, dohirnya menunjukkan bahwasanya dia masih terus di atas kekufuran. Ceritanya telah Anda sebutkan dalam catatan kaki, sanadnya sahih. Baik. Kemudian kita masuk ke muka surat 316. Takhrijnya agak panjang ya untuk membuktikan tentang kualiti cerita itu. Memang Nabi menyurati bukan hanya sekali waktu itu ke Heraklius.
Lakin yahtamil, akan tetapi ada kemungkinan, kata Al-Hafidh, ma'adzalik, bersamaan dengan itu, annahu kana yudmirul iman. Dia mungkin, ada kemungkinan dia merahasiakan keimanannya. Wa yaf'alu hadhil ma'asi, dan dia melakukan maksiat-maksiat ini. Maksiat apa? Sampai memerangi Islam, memerangi sahabat Nabi, bahkan memerangi Nabi dalam perang Tabuk. Cuma kemudian dia takut aja. Mura'atan limulkih, demi memelihara kekuasaannya. Wa khaufan min ayyaqtulahu qaumuh, dan karena dia khawatir dibunuh oleh kaumnya. Dia udah biasa bunuh beribu-ribu orang mungkin kan. Ternyata sekarang dia sendiri takut. Tapi tidak takut pada Allah, naudzubillah. Illa anna fi musnadi Ahmad, hanya saja di dalam musnad Ahmad, annahu kataba min tabukin ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia juga menulis surat dari Tabuk karena sudah, memang mereka sudah dekat di Tabuk. Cuma mereka kemudian tak berani memerangi Nabi, padahal sudah di sama-sama di Tabuk. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini muslim, sesungguhnya saya muslim. Faqalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kadzab. Maka Nabi menjawab, dia dusta. Bal huwa ala nasraniyatih. Bahkan dia di atas nasraniyah dia. Telah Ana sebutkan dalam catatan kaki, cerita tentang itu tidak disebutkan lafaz macam itu dalam Musnad Ahmad. Tapi apa? Ada beberapa riwayat di bawah ini. Telah Ana sebutkan panjang lebar itu. Tinggal dibaca sendiri, tapi kesimpulan para syurah sudah jelas. Orang ini hukum zahirnya adalah kafir, bukan muslim. Tayyib. Dan telah Ana sebutkan beberapa sanad itu, dia sanadnya lemah tentang lafaz-lafaz tadi. Sampai di mana kita? Iya, sampai paling akhirnya tetap hadisnya itu lemah karena ada Sa'id bin Abi Rasyid majhul dan beberapa yang lain. Kita lanjutkan muka surat 321. Masih kalam Al-Hafidh. Wa fi kitabil amwal li Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam bisa nadin sahih. Sahih tetapi apa? Min mursali Bakar bin Abdillah Al-Muzani. Tidak sampai ke Rasulullah. Nahwuh, seperti itu. Wa lafzuhu, lafadznya faqal kadzaba adubullah. Nabi mengatakan musuh Allah tadi dusta, walaisa bi muslim. Dia bukan muslim. Ia sanadnya sahih mursal. Telah Ana sebutkan di situ pembahasannya. Tayyib. Cuma kemudian Ana berikan catatan kaki, tetapi dia dikuatkan oleh hadis Anas. Intinya apa? Memang Heraklius kesimpulannya bukan muslim. Walaupun tasrih dari Nabi ada sedikit kelemahan riwayatnya, tapi boleh untuk saling menguatkan yang tadi. Kesimpulannya apa? Dia tetap kafir. Masuk ke muka surat 322. Fa'ala hadza, maka berdasarkan ini, kata Al-Hafidh, itlaqu sahibil isti'ab annahu aman. Penyebutan secara mutlak pengarang al-isti'ab bahwasanya Heraklius itu beriman. Ini Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Ai adharat tasdiq, yaitu menampakkan pembenaran. Lakinnahu lam yastamirra alaih, akan tetapi dia tidak melanjutkan pembenaran tadi. Wa ya'malu bimuqtadah, dia wa ya'mal bimuqtadah, dia tidak mengamalkan tuntutan dari pembenaran tadi. Bal syahha bimulkih, bahkan dia lebih kedekut, lebih bakhil pada kekuasaannya. Wa asaral faniyata alal baqiyah, dan lebih mengutamakan kehidupan yang akan rusak daripada kehidupan yang kekal. Wallahul muwafiq. Selesai dari Fathul Bari. Kalam Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar Ana sebutkan dalam catatan kaki di situ. Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar dalam biografi Dihyah Al-Kalbi. Tapi Tayyib. Disebutkan apa? Kaisar Heraklius itu beriman, tetapi para patriknya tidak mau untuk beriman. Cuma disebutkan itu aja. Sementara dalil yang lain mengisyaratkan bahwa bahkan dia tidak beriman. Kembali ke atas, qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Waqtalafal akhbariyun. Para pembawa cerita berselisih pendapat. Hal huwa alladhi harabahul muslimun zamana Abi Bakar wa Umar awi benuh. Apakah Heraklius ini yang memerangi kaum muslimin pada masa pemerintahan Abu Bakar? Abu Bakar mengirimkan pasukan untuk perang Yarmuk itu, yang di bawah pemerintahan, di bawah komando siapa? Ini anak-anak yang jawab ya. Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Thayyib.
Dan juga di zaman Umar, ya selanjutnya memang perang itu juga dilanjutkan pada masa pemerintahan Umar. Awi benuh ataukah anaknya, wal adhar annahu, kata Al-Hafidh, yang nampak memang dia itulah yang memerangi muslimin. Jadi memang tidak nampak keislamannya sama sekali. Wallahu a'lam. Selesai dari Fathul Bari. Fa'idatun fil munasabah baina iftitahi hadal kitab zikrun niyah wa baina ikhtitamihi bi dzikri qissati ibn Nadhur. Nah, sekarang faidah. Apa munasabah, sisi kesesuaian antara dibukanya kitab ini, kitab Sahih Bukhari ini, terutama Badail Wahyi, dengan penyebutan masalah niat, dan akhir kitab ini, kitab Badail Wahyi, dengan cerita Ibnu Nadhur. Apa kena-mengena? Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah tanbih, ada yang perlu diingat. Lamma kana amru Hiraqal fil iman ingda kasirin minan nas mustabhama. Tatkala urusan Heraklius dalam masalah keimanan itu tidak jelas bagi banyak orang, ya memang tak jelas. Li'annahu yahtamil ayyakuna adama tasrihihi, karena ada kemungkinan dia tidak terang-terangan bil iman, tidak terang-terangan menampilkan keimanan lil khauf, karena dia takut ala nafsih, takut dirinya itu terkena pembunuhan, misalkan minal qatl, dari pembunuhan, wa yahtamilu ayyakuna stamarra ala syak, dan ada kemungkinan juga dia masih berlanjut di atas keraguan dia hatta mata kafiro, sehingga mati kafir. Wa qala rawi fi akhiril qissah, dan rawi cerita ini di akhir ceritanya mengatakan fakana dzalika akhir sya'ni Hiraql, dan itulah akhir dari urusan Heraklius. Khatama bihil Bukhari hadzal bab. Al-Bukhari menutup bab ini. Allah distaftahahu bihadisil a'mali bin niyat, yang mana bab ini sebenarnya bukan bab tapi kitab. Kitab ini beliau buka dengan innamal a'malu bin niyat. Ka'annahu qol, seakan-akan Al-Bukhari mengatakan in shadaqat niyatuh intafa'a biha fil jumlah. Kalau niat Heraklius itu jujur, dia secara global akan mengambil manfaat dengan itu. Wa illa faqad khaba wa khasir. Kalau dia tidak ikhlas, maka dia telah celaka dan merugi. Daras yang baik. Sini menghala ke sini semua. Fa dhaharat munasabatu iradi qissati ibn Nadhur. Maka nampaklah munasabah, sisi kesesuaian didatangkannya cerita Ibnu Nadhur atau Ibnu Natur itu fi Badail Wahyi, di dalam kitab ini awal turunnya wahyu. Limunasabatiha hadis al-a'mal al-musaddar al-musaddar al-babi bih, dengan kesesuaiannya dengan hadis al-a'mal yang disebutkan di awal bab ini. Wa yu'khadhu lil musannif min akhiril lafz, diambil untuk si penulis, yaitu diambil dukungan untuk penulis dari akhir lafadznya fil qissah, di dalam cerita ini, bara'atul ikhtitam. Apa faedah yang boleh kita ambil dari si penulis? Yaitu bagusnya cara menutup sebuah buku. Dengan apa? Isyarat yang kita perlu apa? Perlu kepandaian dan kecerdikan untuk memahami sampai ke situ. Ini bara'ah, yaitu kehebatan, kecemerlangan cara menutup sebuah buku atau sebuah pengajaran. Wa huwa wadihun mimma qararnah, dan itu jelas dari apa yang telah kami tetapkan. Selesai dari Fathul Bari. Wa qala al-Allamatul Kaurani rahimahullah, wa munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab tersebut, annahu lam yasbut indahu imanuh, bahwasanya tidak pasti menurut Bukhari keimanan Heraklius. Lakin in kana fi nafsil amr mu'mina yang fa'hu, tapi apabila pada hakikatnya memang dia mukmin, hakikatnya di sisi Allah memang dia adalah orang mukmin, niscaya ini akan bermanfaat untuk dia. Li'annal a'mal bin niyat, karena amalan memang sesuai dengan niatnya. Menurut salah satu syarat. Syarat kedua harus sesuai dengan perintah Nabi, syariat Nabi tentunya. Tidak termasuk syariat Nabi menyembunyikan iman, malah menampilkan peperangan pada muslimin. Ini tak sesuai jelas. Selesai dari Al-Kautsarul Jari. Faidatun fi wajhi irati hadisi Hiraql fi kitab Badail Wahyi. Sekarang faidah tentang sisi didatangkannya hadis Heraklius di dalam kitab awal turunnya wahyu. Ya, apa kena mengena dengan awal turunnya wahyu?
Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah fa in qil, kalau ditanyakan, ma munasabatu hadisi Abi Sufyan? Apa sisi kesesuaian hadis Abi Sufyan fi qissati Hirakl, di dalam cerita tentang Heraklius, bi bada'il wahyi, dengan masalah awal turunnya wahyu? Fal jawab, jawabannya, annaha tadammanat kaifiyata halin nas ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Cerita ini mengandungi gambaran bagaimana situasi umat manusia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika libtidak, pada awal-awal itu. Wali annal ayat al maktubata ila Hirakl, dan juga karena ayat yang ditulis kepada Heraklius lidu'ai ilal Islam, mengajak dia untuk masuk Islam, multaimatun ma'al ayatil latifit tarjumah, ini sesuai, multaimah yaitu sesuai dengan ayat yang ada di dalam bab itu. Wahiyya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah ta'ala, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh, dan seterusnya. Telah kita lewati di awal-awal kitab ini. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu seperti kami wahyukan, seperti apa yang kami wahyukan kepada Nuh, sampai akhir ayat. Wa qala ta'ala, juga ayat yang disebutkan oleh Bukhari juga, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha. Allah mensyariatkan untuk kalian dari agama ini apa yang dia wasiatkan kepada Nuh. Al-ayah, sampai akhir ayat. Fabana, maka menjadi jelaslah, annahu auha ilaihim kullihim, bahwasanya Allah mewahyukan kepada mereka semuanya, an aqimuddin, yaitu apa? Tegakkan agama ini. Wa huwa makna qaulihi ta'ala, dan ini adalah makna firman Allah Ta'ala, sawa'im bainana wa bainakum, kalimat yang sama antara kami dan kalian, yang dikirimkan kepada Heraklius itu. Semuanya wajib menegakkan agama ini. Ini sisi kesesuaiannya. Selesai dari Fathul Bari. Zikru ba'di akhbari kitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hirakl, menyebutkan beberapa cerita terkait dengan surat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Heraklius. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, dzakara Suhaili, As-Suhaili menyebutkan annahu balaghah, sampai berita kepadanya, jelas ini perlu tambahan riwayat, tambahan penguat kalau sekitar ini. Anna Hirakl wada al-kitaba fi kusbatin min dzahab, bahwasanya Heraklius meletakkan surat tadi di suatu tabung atau apa ya, bekas, semacam bekas wadah yang terbuat dari emas, ta'ziman lah, untuk mengagungkan surat Nabi tadi. Wa annahum lam yazalu yatawarasuna, dan bahwasanya mereka terus-menerus mewariskan surat Nabi ini untuk dijaga, dan memang kebiasaan orang-orang barat macam itu kan, manuskrip dijaga baik-baik. Sebentar. Mana tadi? Kata beliau, hatta kana ingda malikil faraj, sampailah itu di tangan raja Perancis, alladzi taghallaba ala Toitolah, yang berkuasa di Toitolah. Anda sebutkan dalam catatan kaki, Toitolah ini adalah sebuah kota di Andalus, sebagaimana dalam Ar-Raudul Anif dan Al-Bidayah wan Nihayah. Summa kana ingda sibtih, kemudian surat itu ada di cucu dia, cucu raja Perancis itu. Fahaddatsani ba'du ashabina, sebagian dari sahabat kami bercerita pada saya, anna Abdul Malik ibn Sa'ad ahada quwwatil muslimin, salah satu komandir kaum muslimin, Abdul Malik bin Sa'ad, nanti apa ini insyaallah, ijtama abidzalikal malik, dia berkumpul dengan raja tadi. Fa akhraja lahul kitab, kemudian raja Perancis tadi mengeluarkan surat tadi kepada Abdul Malik bin Sa'ad. Falamma ra'ah istakbar wa sa'ala ayyumakkinahu min taqbilih famtana. Tatkala siapa ini? Abdul Malik bin Sa'ad melihat surat tadi, istakbar. Wa alam, apa mana istakbar? Asal dari abaro, itu lewat. Apakah dia minta diizinkan untuk mendekat ke situ? Wa alam. Terkadang istakbaro yaitu minta penafsiran, entah. Wa sa'ala ayyumakkinah, dan dia minta kepada raja tadi untuk memberikan kebebasan padanya, minta kebelih untuk mencium surat Nabi tadi, famtana, tapi raja tadi menolak. Ana sebutkan dalam catatan kaki, ana tidak mendapatkan itu dalam Ar-Raudul Anif punya Suhaili. Boleh jadi beberapa lembarannya itu hilang. Ya memang boleh jadi itu Raudul Anif. Qultu, kata Al-Hafidz, wa amba'ani ghairu wahid,
lebih dari satu ulama menyampaikan riwayat kepada saya. Muhadis memang apa pakai riwayat, masya Allah. Anil Qadhi Nuruddin ibni Sa'ir ad-Dimashqi qal haddatsani Saifuddin Fulaih al-Mansuri qal arsalanil Malikul Mansur. Raja Al-Mansur, salah satu dari dinasti Abbasiyah, mengirimkan saya, mengutuskan saya, Mansur Qalawun, ila Malikil Gharab, kepada Raja Maghrib, bihadiyah, dengan suatu hadiah. Fa arsalani Malikul Gharab ila Malikil Faraj. Kemudian Raja Maghrib mengutuskan saya kepada Raja Perancis fi syafa'ah, dalam suatu syafaat. Faqabilaha, kemudian Raja Perancis menerima syafaat tadi. Wa arada alayyal iqamata indah, Raja Perancis menawarkan kepada saya untuk tinggal di tempatnya. Famtana'tu, namun saya menolak. Faqala li, kemudian Raja Perancis berkata pada saya, la'at hafannaka bituhfatin saniyah. Demi Allah, kalau yang menyebut nama Allah ya, atau demi Tuhan, saya akan memberikan kepadamu suatu bingkisan yang indah. Bingkisan atau hadiah atau persembahan. Fa'akhraja li sunduqa. Kemudian dia mengeluarkan kepada saya suatu kotak, sunduk kotak ya. Musaffahan bizahab, disusun dengan emas. Fa'akhraja ma'ahu maqlamata zahab. Kemudian kemudian dia mengeluarkan dari kotak emas tadi maklamah. Maklamah itu adalah potongan emas juga. Berarti apa? Ada di dalam kotak mungkin ada penyimpanan lainnya lagi. Fa akhraja minha kitaba. Kemudian dia mengeluarkan dari potongan emas tadi sepucuk surat. Qad zalat aktsaru hurufih. Mayoritas dari hurufnya telah hilang, mungkin apa, luntur tintanya dakwatnya itu. Wa qadil tasaqat alaihi khirqatu harir. Ada potongan apa ini namanya, harir, yaitu sutra yang menempel di situ biar tidak rusak kertasnya, dikuatkan dengan sutra. Faqal, maka Raja Perancis ini mengatakan, hadza kitabun nabiyyikum. Ini adalah surat nabi kalian, ila jaddi Kaisar, kepada datuk saya Kaisar, datuk yang kesekian, wallahu alam. Mazilna natawarasuhu ilal an. Kami masih terus saling mewariskan itu sampai sekarang. Ini main apa ini? Ini daras lah. Baik. Wa ausana abauna, para ayah kami mewasiatkan pada kami, annahu madama hadzal kitabu indana, bahwasanya selama surat ini ada di tempat kami, la yazalul mulku fina, terus-menerus kekuasaan ada di tempat kami. Fa nahnu nahfadzuh, maka kami menjaganya ghayatal hifat, dengan penjagaan yang tertinggi. Wa nu'azzimuh, kami mengagungkannya. Wa naktumuhu anin nasara, dan kami merahasiakannya dari orang Nasara. Takut orang Nasara masuk Islam mungkin ya. Karena apa? Terbukti berkah Nabi ini kekuasaan jadi terpelihara. Liyadu mal mulku fina, agar kekuasaan masih kekal di antara kami. Intaha, selesai. Kata Al-Hafidz, wa yu'ayyidu hadza, yang menguatkan ini lagi, ma waqa'a fi hadis Sa'id bin Abi Rasyid. Baik, masalahnya apa? Beliau majhul rahimahullah. Alladzi asyartu ilaihi anifa, yang telah saya isyaratkan tadinya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam arada ala tanuhi rasulihi raqal al-Islam. Nabi menawarkan kepada at-Tanuhi, utusan Heraklius, untuk masuk Islam. Famtana, kemudian tapi dia enggan. Bodoh sangat ya kalau ini belajar di hadapan Nabi, masya Allah, masuk Islam baik sekali, jadi sahabat Nabi, kemuliaan sehebat apa dibanding dekat dengan Heraklius. Baik, khitan aja enggak, Heraklius. Lebih baik dekat dengan Nabi, penuh dengan kemuliaan, keberkahan, kesucian. Faqalalah, maka Nabi mengatakan, ya akha Tanuh, wahai orang Tanuh, ini katabtu ila malikikum bisahifah. Sesungguhnya aku telah menulis surat, sepucuk surat, selembar surat kepada raja kalian. Fa'amsikha, fa'amsakaha. Kemudian dia menahan surat itu, menjaga surat itu. Falayyazalan nasu yajiduna minhu ba'sa. Maka orang akan terus-menerus mendapatkan keganasan dia, yaitu dia masih terus kokoh kekuasaan dia, madama fil aishi khair, selama masih ada kebaikan di dalam kehidupan, selama masih hidup. Baik, cuma apa ini majhul. Wa kadzalika akhraja Abu Ubaid
fi kitabil amwal. Demikian pula Abu Ubaid meriwayatkan dalam kitabul amwal min mursali Umair bin Ishaq, dari mursal Umair bin Ishaq. Qala kataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Kisra wa Qaisar. Rasulullah SAW menulis surat kepada Kisra dan Qaisar. Fa amma Kisra, adapun untuk Kisra, untuk anak-anak Kisra raja mana? Yang lain coba, yang lain. Ada yang tahu tak? Kisra raja mana? Negeri 9 ke negeri 11? Iya? Ayo Persia, betul. Baik. Falamma qara al-kitab mazzaqah. Tatkala dia membaca surat Nabi, dia merobeknya. Ini sangat gila, naudzubillah. Wa amma Qaisar falamma qara al-kitab. Adapun Qaisar tatkala dia membaca surat tadi, tawah, dia melipatnya atau menggulungnya. Summa rafa'ah, setelah itu dia mengangkatnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma haula fayumazzikun. Tayyib. Adapun mereka fayumazzakun, mereka akan dirobek-robek kekuasaannya. Wa amma haula, adapun yang itu fasatakunu lahum baqiyah, mereka akan memiliki sisa kekuasaan. Tayyib. Apa kesimpulan yang kita dapatkan dulu? Dia ada syawahid, ya ada penguat-penguat. Tamam. Wa yu'ayyidu marwi, yang menguatkan lagi kata Al-Hafidz untuk yang diriwayatkan adalah wa yu'ayyiduhu marwi, yang menguatkannya adalah hadis yang diriwayatkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma ja'ahu jawabu Kisra, tatkala datang kepada beliau jawaban Kisra, qol mazzaqallahu mulkah, Nabi mengatakan semoga Allah merobek kekuasaan dia. Telah Anda bahas dalam catatan kaki, hadisnya sahih dengan catatan-catatan yang di bawah itu. Baik. Kemudian walamma ja'ahu jawabu Hirakal, tatkala datang kepada Nabi jawaban Heraklius, qol sabbatallahu mulkah, semoga Allah mengokohkan kekuasaannya. Tentunya doa ini dengan taufik dari Allah, ada hikmahnya di balik itu semua. Baik. Cuma Anda sebutkan dalam catatan kaki, kesimpulannya ini adalah cerita yang dinukilkan oleh Imam Syafi'i untuk masalah doa Nabi kepada untuk Heraklius, ini dinukilkan oleh Imam Syafi'i. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah, sahih sampai ke Syafi'i. Cuma Imam Syafi'i ke atas, ini yang anak sampai sekarang tidak mendapatkan itu. Tak masalah. Wallahu a'lam. Selesai penukilan dari Fathul Bari. Ini mungkin tinggal satu kali duduk, insya Allah sampai ya hari Kamis. Kamis insya Allah kita selesai untuk jilid pertama ini. Dan insya Allah nanti kalau umur kita panjang dalam pembahasan surat-surat Nabi kepada berbagai raja, anak akan nampilkan juga pola manuskrip seperti ini. Insya Allah. Baik. Ini yang manuskripnya Heraklius, surat Nabi kepada Heraklius. Sebenarnya kalau yang anak simpan itu berwarna, ada warna, cuma karena cetakan kita tak berwarna ya hitam putih. Tayyib. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.